5, 4, telok, 2, situng. Ujar abah guru sekumpul, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia. Sebab banyak maksiat, cuma yang uzlah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Lalu siapakah Syekh Hasan Genggong tersebut? Dulu dalam satu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun, lalu dipeluknya Kiai Hasan sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering berjumpa dalam mimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Kraksan, Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rohatul Mustafa," atau yang lebih dikenal dengan wangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan Genggong. Di antara karomah Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir habaib. Cuma ceritanya tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang habaib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana supirmu?" "Sopir saya tidur, Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil, Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati supir sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang supir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau supir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah. Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'alluq batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Maulid. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, ada seorang aulia Allah bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahmi kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Hadratus Syekh Muhammad Hasan Sepuh Genggong, Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Hingga pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyin, pengarang Simtud Duror?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi, sedangkan Kiai Hasan
secara zahir tidak pernah ke Hadramut Yaman, dan Habib Ali Habsyi juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kyai Hasan kembali berkata, Habib Ali Habsyi itu kulitnya seperti ini, wajahnya begini, kalau duduk seperti ini, jalannya seperti ini. Di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, di depan ada masjid bernama Masjid Riyadh dan tiangnya ada seperti ini. Beliau menyebutnya secara sangat detail sekali. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban, takjub oleh Kyai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Hadramut Yaman. Padahal Kyai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Sewun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Habsyi. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kyai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali bin Habsyi berkata, Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya seperti ini, dan rumahnya begini. Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali tentang Kyai Hasan, seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah. Kyai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 108 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya yang tertinggi. Amin. Teriring doa, Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar wa fikakan wa idkan lahu minan nar wa hijaban wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa najatan wa salamatan lahu minan nar wa baqa'an wa rif'atan lahu minan fil jannati daril qarar. Mari bantu channel ini dengan menekan tanda like, padatkan subscribe, dan tekan tombol loncengnya.